Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-126 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati kehangatan kasih Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur kita dilayakkan, kita bersyukur kita dibenarkan, kita bersyukur kita dikuduskan hanya oleh korban darah Yesus. Sehingga oleh iman kita dengan penuh keberanian kita datang menghampiri tahta kasih kemurahan Tuhan. Kembali kita menikmati firman Tuhan pagi ini untuk kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah saat jalan tertutup, Tuhan membuka jalan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kisah terbelahnya Laut Teberau atau Laut Merah merupakan satu potret nyata dari kondisi manusia yang seringkali merasa terjepit. Kita dapat baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berada dalam posisi yang mustahil secara logika. Di depan mereka ada laut yang dalam. Di belakang mereka ada tentara Firaun dengan kereta perang yang mengerikan. Dan di samping mereka ada padang gurun yang gersang. Seringkali Tuhan mengizinkan kita berada di posisi ini agar kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Saat kita tidak punya pilihan lain selain menatap ke atas, disitulah mukjizat dimulai. Bapak Ibu Saudara, respon kita adalah berdiri teguh dan diam. Iman yang kuat memandang kepada Yesus. Menariknya, perintah Tuhan melalui Musa bukanlah berlarilah sekencang mungkin atau angkatlah pedangmu. Perintahnya adalah jangan takut, berdirilah teguh dan diam. Bapak Ibu Saudara, ketakutan membutakan kita dari melihat penyertaan Tuhan. Berdiri teguh menunjukkan iman yang tidak goyah meski situasi terlihat mustahil. Dan kata diam bukan berarti pasif, melainkan memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja tanpa intervensi kepanikan kita. Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan mengubah penghalang menjadi jalan. Tuhan tidak memindahkan bangsa Israel melompati laut, juga tidak memusnahkan musuh sebelum mereka melangkah. Tuhan membelah laut itu. Sesuatu yang tadinya merupakan hambatan terbesar, air laut diubah oleh Tuhan menjadi jalan setapak menuju kebebasan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Laut Teberau, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita saat ini. Masalah ekonomi, penyakit, kegagalan. Bagi Tuhan, penghalang itu hanyalah bahan baku untuk sebuah jalan baru yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Laut Teberau terbelah saat Musa mengulurkan tangannya atas perintah Tuhan. Ini adalah sinergi antara ketaatan manusia dan kuasa ilahi. Bapak Ibu Saudara,
memang tidak mudah menjalani sesuatu dalam ketaatan. Namun melalui ketaatan itu, melalui ketaatan akan firman, kita akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang tidak masuk akal, perkara-perkara yang mustahil Allah sanggup buat bagi kita. Jangan fokus pada besarnya ombak atau derap kaki kuda musuh di belakangmu. Tidak mudah juga bagi bangsa Israel untuk dapat tenang ketika mereka melihat kereta-kereta tentara Firaun. Kuda-kuda mereka yang ditunggang oleh tentara-tentara mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka fokus melihat jalan yang Tuhan buka, mereka terus berjalan sampai di seberang. Jadi fokuslah pada Tuhan yang memegang kendali atas alam semesta. Jika Dia yang membawa Anda keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dosa, keluar dari ikatan dosa masa lalu, Dia jugalah yang akan memastikan Anda sampai ke seberang dengan selamat. Ingatlah bahwa bagi Tuhan, jalan buntu hanyalah sebuah peluang untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan akan berperang untukmu. Cukupkanlah dirimu dengan percaya, setia, dan taat akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi. Ada banyak hal yang menghalangi jalan kami. Ketakutan, kecemasan, penyakit, ekonomi, kesulitan dalam menjalani hidup. Tapi kami percaya firman-Mu pagi ini Tuhan, bahwa semua adalah jalan bagi Tuhan untuk menolong kami. Ketika kami tetap percaya, setia, dan taat melakukan firman-Mu, di situ kami akan melihat dan mengalami janji Tuhan digenapi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, berkat, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.